Sesudah mati ya ruang dan waktu tidak berperan lagi. Lama dan tempat itu kan terkait dengan dunia ini. Ya, jadi ketika orang sudah meninggal, rohnya itu sudah tidak lagi terikat ruang dan waktu, maka dia juga tidak perlu dikasih makan. Jadi mendoakan seseorang dengan memakai makanan itu sebetulnya adalah simbolisme dari ikatan seseorang terhadap yang meninggal. Ya, tidak ada kaitannya dengan rohnya makan atau enggak. Tidak boleh. Bayang, doa. Ya boleh. Oh boleh, asal bayar sendiri. Iya maksudnya Pak. Oh ya, asal menyiapkan sendiri barang itu. Dan sesudah itu ya tolong jangan dibuang begitu saja makanan itu. Itu mubazir. Kalau kita percaya bahwa makanan rohnya makan itu, ya itu yang salah. Roh kok makan? Manusia yang hidup aja kekurangan makan kok. Saya justru setiap mau ingat lah. Saya sebagai orang tua saya ada buah, ada apa. Saya jadi bingung ya. Kita pakai Kapolri itu gimana? Maksudnya apa? Dia sembahyang. Lo yang Gitu loh. melakukan sembahyang siapa? Saya. Kamu. Orang tua. Untuk orang tua. Ya. Ada. Dan orang tuanya sudah meninggal. Ya kalau kemudian tidak melakukan, kenapa? Itu kayak sudah kebiasaan gitu. Kalau ini karena terlalu yang rombongan roh tidak makan, tidak perlu disiapkan makanan mau mendoakan arwah. oh ya, Silakan. kalau itu lebih soal afdol atau tidak, ketentraman hati, ya silakan. Tapi itu tadi jangan sampai dengan untuk alasan itu ngutang, ya kan? Tapi nggak apa-apa ya. Ya, masa sudah itu makanannya dia apa? Makan sendiri. Lah iya. Itu Yes, so what gitu loh. Ya, jadi tapi terus terang ya kalau ada begitu. Saya nggak pernah mau makan makanan yang untuk masakan ya, yang ada di situ. Kenapa? kamu terlalu lama di Sudah berjam-jam di tempat terbuka begini. Saya akan ke dapur aja cari. Ya, ini alasan praktis dan alasan selera aja. Nah, sebetulnya mendoakan sesuatu dengan simbolisme tertentu juga dengan hasil produk-produk yang dihasilkan oleh manusia itu ya dalam perjanjian lama juga dipakai kan, korban sembelian ya kan, korban buah pertama, hasil yang pertama. Nah, itu apa? Sama aja kan, manusia itu perlu simbol ya. Lalu juga konsep penebusan itu, bahwa yang dikorbankan adalah binatang ya. Jadi sebetulnya konsep korban binatang itu kita bisa mengatakan kalau binatangnya makin mahal berarti orang itu mengaku dosanya makin lebih banyak ya kan? Betul nggak?
Logikanya macam itu kan? Iya, tapi kayaknya ada pergeseran makna dan intensinya sih. Gitu. Mungkin secara umum iya semakin banyak yang dikorbankan, ya dosanya mungkin karena dia ngerasa dosanya banyak gitu kan. Cuma ya ada juga yang kayak oke, beli hewan yang lebih besar gitu supaya, karena kalau misalnya background saya kayak muslim itu justru kayak pemaknaan yang umum itu tuh justru bukan untuk penembusan dosa atau bukan supaya nggak sial gitu, tapi yes, orang-orang yang muslim itu berkorban karena untuk beramal gitu, karena orang miskin dan segala macam harus makan. Jadi ada pergeseran intensi. Lebih Kalau ada pergeseran yang lebih lagi, Lebih parah sih. ya itu. itu lebih konsepnya perjanjian lama. Loh ya tentu ini asalnya perjanjian lama Yahudi. Ya, walaupun di dalam agama Yahudi juga misalnya korban yang harus dibayar untuk anak pertama misalnya itu malah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi. Yesus dibawa ke kanisa untuk dengan membawa korban apa? Burung merpati. Ya. Jadi kalau dia bawa domba, bawa sapi, itu berarti tentu secara ekonomi ya. Dan di dalam perjanjian baru mengapa Yesus dibawa ke kanisa oleh orang tuanya dengan persembahan burung merpati, itu menunjukkan tingkat sosial. Ya, soal korban ini bisa saja kemudian berkembang kalau zaman sekarang menjadi kepentingan medsos ya kan? Ya, kepentingan medsos. Ya ini perkembangan tafsir gitu ya. Nah, Paulus sendiri mengatakan bahwa Yesuslah korban. Yesuslah adalah imam, altar, dan korban. Dan korban Yesus sebagai korban penebusan dosa, ini istilah yang khas dalam Yahudi. Terjadi sekali untuk maka tidak perlu lagi korban-korban yang lain. Ya. Nah, ini sedikit nyeleweng karena ini terkait juga dengan komentar Protestan, yaitu kalau begitu orang Katolik itu mengorbankan Yesus berkali-kali dalam perayaan Ekaristi. Katanya sekali untuk selamanya, kan? Ya. Yang terjadi bukan mengorbankan Yesus lagi, tapi menghadirkan kembali. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus sendiri kan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan ya, korban Yesusnya sekali ya, tetapi bahwa korban itu menjadi nyata bagi saya ketika saya menegaskan ya. Itu kan seperti orang yang pasangan ini yang setelah menikah, apakah perlu setiap kali harus mengatakan I love you? Perlu nggak? Ya? Enggak? Hah? Pasti mau makan. Baru-baru aja. Kalau nggak muncul itu ada orang ngambek loh. Ya, penegasan ini perlu kan? Ya,
tidak berarti bahwa ada cinta yang lain gitu loh. Enggak. Tapi ini hanya afirmatif. Sesuatu yang sudah ada ditegaskan kembali. Ya. Mengapa ini perlu ya? Karena salah satu unsur dari manusia yaitu unsur waktu. Perjalanan waktu itu membuat kita perlu afirmasi. Ya. Sekali lalu semuanya masalahnya udah beres. Setiap kali ada ya you tahu sendirilah. Lama kelamaan itu ada orang yang ngambek. Ya. Tentu bentuknya bisa berbeda-beda, ya kan? Tidak hanya kata-katanya itu. Dan kata-katanya itu kan setiap kali butuh bukti. Ya, ada yang menuntut buktinya itu cukup martabak juga. Oh, ya kan? Ya. Ada orang yang menuntut bukti setangga mawar. Ada yang menuntut bukan bunga tetapi bunga bank, gitu kan? Ada yang mengatakan bunga bank yang kecil. Depositonya. Ya, jadi dasarnya itu tadi. Nanti ayat-ayatnya akan saya tunjukkan di mana, ya. Tetapi dasar pemikirannya itu tadi. Perbedaan pemahaman antara Katolik dan Protestan mengenai apa itu keselamatan, ya, atau pembenaran. Dalam Katolik kita menyebut keselamatan, salvation. Ya. Tapi kalau misalnya ini kan saya awam ya gitu. Ya nggak apa-apa. Silakan. Maksudnya kalau misalnya kayak berarti oke, pertanyaannya adalah kalau misalnya Protestan itu kan mempercayai hanya sola scriptura gitu kan. Apakah itu berarti pemahaman mereka adalah apapun yang tidak secara eksplisit tertulis di dalam Bible maka itu akan anulir atau seperti apa? Padahal kan sebenarnya kayak misalnya purgatori memang nggak secara eksplisit tertulis gitu purgatorium gitu kan. Tapi kan cross reference-nya sebenarnya kayak banyak banget gitu, kayak ya Tuhan berkenan untuk kita berkumpul bersama nanti di surga, tapi di verses yang lain juga dibilang ya kalau masih berdosa dan segala macam nggak bisa masuk surga, nggak bisa berkumpul bareng sama Tuhan gitu. Tapi sebenarnya kan semua manusia kan berdosa gitu, so itu kan sebenarnya cross references yang merujuk ke purgatory gitu sebenarnya. Itu problemnya, problem mereka lah kalau saya bilang. Itu bukan problem kita. Karena keinginan untuk sola scriptura mereka menjadi kerepotan sendiri. Ya, karena banyak hal sebetulnya tidak langsung bisa ada katanya itu di dalam perjanjian baru. Ya. Ya, itu orang yang sudah membatasi diri ya lalu kerepotan, itu biasa kan? Jadi orang tidak memegang prinsip tapi memegang, ya. Jadi sama seperti gini, saya hanya mau, karena saya diabetes, saya hanya mau makan buah. Padahal buah itu banyak yang gulanya tinggi gitu kan. Loh ya. Tapi karena kata buah, lalu dia terjebak kan. Sebetulnya kan harus dirumuskan, saya mau dia dengan rendah gula. Nah, kalau rendah gula ya apa saja yang rendah gula, tidak harus buah ya. Dan buah yang justru gulanya tinggi. Nah, kesulitan mereka pertama kali adalah menerima doktrin Trinitas. Kata Trinitas tidak ada dalam perjanjian baru. Ya. Injil hari ini mengatakan, Yesus mengatakan apa? Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku.
kalau ini tidak dipahami sebagai kesatuan Yesus dengan Bapa, jadi aneh ya. Bagaimana dikatakan demikian tapi dikatakan oh itu beda gitu. Ya. Jadi mereka menerima Trinitas tapi mereka menolak api pencucian karena kata api pencucian itu tidak ada. Lalu di sini inkonsistensi kan. Maka saya mengatakan tadi itu masalah dia. Masalah mereka bukan masalah kita. Ya, maka kalau kita nanti merujuk ayat-ayat, kita juga tidak bisa mengatakan di sini loh ini loh kata api pencucian itu. Nggak ada memang. Iya. Nah, jadi ini jebakan yang ada di dalam banyak agama. Ketika orang ngotot hanya mau menerima Quran dan hadis, itu juga terjebakan juga kan? Karena banyak hal yang sebetulnya tidak ada di situ gitu ya. Karena berkembang dalam praktek. Lalu ini kecenderungan dari orang yang mau memurnikan agama. Lalu mau kembali ke sumber yang asli, gitu ya. Jadi ini bagi saya ibarat dari apa? Orang yang mengkritik bahwa wah pohon ini penuh benalu dan sebagainya dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya supaya pohon ini bisa disegarkan kembali maka harus dikembalikan ke kecambah. Ya susah kan ya. Kalau maka yang terjadi adalah kerepotan karena banyak hal kemudian nggak bisa dijelaskan. Maka api pencucian ditolak karena tidak ada dalam perjanjian dalam Alkitab.